Anas. Nama saya Fatul Rahman. Nama saya Nurfat Kasaburido. Nama saya Muhammad Wali Ramadan. Di sini kami akan mempersembahkan video penelitian sederhana kelompok 1. Selamat menyaksikan! Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen hukum semata, melainkan juga sebagai sistem falsafat yang menjadi landasan bagi tatanan sosial, politik, dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Falsafat atau filsafat adalah pemusatan pemikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya. Di dalam kepribadian itu terdapat suatu kesungguhan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Pancasila sebagai filsafat memiliki 5 asas utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat berkaitan dengan cara berpikir dan bertindak, yang dimana nilai-nilai filosofis Pancasila memberikan panduan ataupun pandangan hidup bangsa dalam berpikir dan bertindak di kehidupan sehari-hari serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Hai, aku Azira Sumari dari 1, aku biasa dipanggil Nama saya Wansi, profesi saya sebagai guru sekolah dasar di SD Islam Al-Hikmah Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yakub Martuyudo. Saya adalah pegawai swasta dan saat ini saya sedang menjalani kuliah S2 di Untirta. Kenalin, nama saya Aditya Permana dari Universitas Kota Jakarta jurusan. Di sini aku mau wawancara, kita ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya kan? Bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat melalui sikap ataupun perilaku kita kepada sesama. Contohnya gotong royong. Di gotong royong kita bisa menerapkan itu dalam bentuk kerja bakti. Kayak gotong royong ngebersihin masjid, terus gotong royong sis kapling, terus ngebersihin lingkungan sekitar. Itu juga termasuk sila ketiga persatuan Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia, penerapan sila Pancasila sudah konkret nyata karena terlihat dari rasa toleransi, kerjasama, saling menghormati antar pemeluk agama. Percaya kepada Tuhan, terus menjaga keharmonisan sesama beragama, umat beragama, terus saling gotong royong, saling toleransi, terus tidak membeda-bedakan apa itu, siapa dia, dan warna kulit, ras, suku, jangan dibeda-bedakan. Yang penting tujuannya satu, tujuan negara. Kita harus saling menghormati kebebasan kita dari dalam beribadah. Kita tidak membeda-bedakan dan saling menghargai gitu kepada orang lain atau tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Serta satu lagi ada keadilan sosial yang bisa kita cerminkan untuk bersikap adil kepada sesama manusia. Pertanyaan kedua, dari 5 sila Pancasila, sila apa yang paling dominan dilakukan dan sila apa yang paling sulit diterapkan? Lebih sulit lagi untuk menentukan mana sila yang harus saya pilih gitu ya. Kenapa? Karena setiap kita memiliki pengalaman secara ternyata berbeda-beda gitu. Yang saya alami adalah yang ternyata adalah sila pertama dan sila kedua. Nah, bangsa Indonesia dengan aneka macam agama sudah saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan tidak ada kerusuhan. Yang sulit diterapkan, agak sulit, itu adalah sila ketiga dan sila keempat. Sila ketiga, gotong royong mulai sudah terkikis dari kehidupan masyarakat. Sila keempat, mengambil keputusan kebanyakan adalah pemimpin yang mengambil keputusan, bukan musyawarah masyarakat. Sila pertama ya, karena sila pertama itu kan kita kan diajarkan dari kecil untuk sholat, ya kan, terus menghargai satu sama lain, orang tua, rukun beragama. Hal yang sulit itu menjaga persatuan sebenarnya sama sila keempat, keputusan gitu. Ya misal kayak ada keputusan apa gitu kan, kita kehidupan bermasyarakat gitu kan. Contoh ada pemilihan apa kan kita kan harus ikut, tapi kan waktunya susah gitu. Yang paling dominan mungkin sila pertama, karena kita kan selalu dapat masyarakat kan. Yang sulit diterapkan itu satu sila kelima, karena saat ini rakyat Indonesia belum dapat keadilan yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Di kampus dan di rumah kakak itu dominan dilakukan itu sila kedua mungkin. Ya karena kita sesama masyarakat atau orang gitu memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Sila yang sulit diterapkan itu menurut kakak sila keempat, karena orang-orang tuh sikap menghargai dan menghormati pendapat orang lain tuh semakin rendah gitu. Aku
apakah nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak? Saya setuju jika Pancasila dijadikan salah satu alasan kita untuk bertindak dan berpikir. Namun kita nggak lupa juga kalau misalkan kita punya Al-Quran yang sebagaimana sebagai seorang Muslim kita wajib menjadikan itu sebagai pedoman kita hidupkan. Nah, kenapa saya setuju juga Pancasila menjadi salah satu dari kita bertindak dan berpikir? Karena dalam sila-sila tersebut terdapat norma-norma dan etika-etika manusia. Harus dan jelas. Kenapa? Karena menghadapi bangsa Indonesia yang majemuk ini, sebelum kita berpikir apalagi bertindak, harus sesuai dengan sila-sila yang tertera di dalam Pancasila agar kehidupan aman, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih. Oh tentu saja, karena memang itu kan landasan dari pemikiran agar kita nggak tersesat gitu. Jadi kita tahu mana yang diharuskan dan mana yang tidak diperbolehkan gitu. Kita sesuai lah di relnya lah kita berjalan. Ya, yang penting sih tujuannya satu, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Ya pasti dong, Pancasila kan termasuk ideologi negara kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti berlandaskan dengan Pancasila, kayak berpikir atau melakukan tindakan kita pasti berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi negara kita. Kakak, Pancasila itu kan merupakan dasar negara Republik Indonesia ya. Nah terus Pancasila juga menurut kakak menjadi acuan kehidupan gitu untuk berpikir dan bertindak. Pancasila juga memiliki semua aspek gitu, aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, sama hukum gitu. Jadi menurut kakak Pancasila itu menjadi acuan berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Kesimpulannya, Pancasila menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, gotong royong, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Hal ini mencakup toleransi antar agama, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Dengan menerapkan Pancasila, kita dapat membangun hubungan yang harmonis, menciptakan keadilan, saling menghormati dan menghargai, serta memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harap video ini bisa memotivasi kalian untuk menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Semoga video dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.